semuanya. Wah, senang sekali loh. Saya Ceni bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, Bro dan Sis semua di dalam acara GCC Online Experience hari ini. Pastinya dong, saya yakin sekali Bapak, Ibu, Bro dan Sis juga senang sekali berkumpul bersama keluarga tercinta di rumah menyaksikan acara kita pada hari ini. Kita juga akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Jason. Tetapi sebelumnya kita akan menaikkan pujian yang akan dipimpin oleh teman-teman yang sudah dinanti-nanti dan sangat luar biasa sekali nih pastinya. Siapa lagi kalau bukan Sis Puja Kusuma dan tentunya GCC Band. Biarlah melalui puji-pujian ini berkat Tuhan bisa melingkupi hati kita masing-masing. So, enjoy the show and be blessed. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara bersama dengan keluarga ataupun kelompok kecil Anda untuk merasakan betapa besarnya anugerah Tuhan yang menyertai sampai dengan hari ini. Lewat lagu yang kita nyanyikan, kalau Tuhan menggetarkan hati kita, menyentuh hati kita, boleh kita sama-sama nyanyi dan ekspresikan betapa anugerah Tuhan baik bagi kita semua. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Boleh bersama-sama kita nyanyikan. Ya Tuhan, tiap jam ku puji namamu, Tuhanku yang kudus, kekal ku milikmu. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkati setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap kita ragu, setiap kita membutuhkan Tuhan, setiap kita membutuhkan Yesus. Kalau kita membutuhkan Yesus, pagi hari ini boleh katakan kepada Yesus, aku memerlukan Yesus. Oh, ku memerlukanmu, ya Yesus, ku memerlukanmu, ya Yesus. Boleh bersama-sama serukan, ku memerlukanmu, ya Yesus. Ku memerlukanmu, oh, ya Yesus. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah.
syukur kepada Sang Juru Selamat Yesus Tuhan. Nyatakan terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang membuat jiwa kami tenang Tuhan. Pertolongan, penghiburan hanya dari-Mu. Well with my soul. Katakan dengan segenap hati, buat Tuhanlah yang membuat jiwa kita tenang. It is well with my soul. Well with my soul, with my soul. It is well with my soul. It is well. It is well. It is well with my soul. It is well. It is well. With my soul, with my soul, it is well, it is well with my soul. Halo semua teman-teman yang Kristen dan yang bukan Kristen, apa kabar kalian semua? Dan saya berterima kasih kalau kalian bergabung bersama-sama dengan kami semua dan juga sama-sama mengikut Tuhan Yesus Kristus. Saya pribadi senang sekali bisa menyapa Anda secara online dan kita berharap terus berdoa supaya di masa-masa yang uncertain ini, di masa-masa yang tidak pasti ini, setiap kita bisa mengalami penyertaan Tuhan. Nah dulu, saya sering terlibat perkelahian. Bagi Anda yang mungkin pernah berkelahi, perkelahian adalah momen yang uncertain. Itu adalah saat yang tidak pasti. Hasilnya mau menang atau kalah kan nggak pasti. Nah pada saat Anda menghadapi perkelahian, saya duga sama seperti saya dan Anda mengharapkan kepastian. Kepastian dari perkelahian adalah apa? Menang dong. Ya, dan ini yang saya lakukan dulu.
bersama dengan beberapa teman saya karena kita kepingin pasti menang, kita cari orang pinter. Dukun. Ada beberapa teman yang pasang susuk di tangannya, dia kalau pukul orang pingsan. Ada yang pasang susuk di organ tubuh lainnya, kalau dipukul nggak mempan. Dan pada saat kita mencari orang pinter untuk bisa mendapatkan kepastian hasil dari perkelahian yang tidak pasti itu, kita carinya orang pinter yang sakti, yang reputasinya terkenal, yang manjur ajiannya atau apa yang dia berikan. Nah, sama seperti hari ini, kita semua menghadapi momen yang tidak pasti. Nah, cerita tadi saya nggak lanjutkan, saya bebaskan Anda untuk menafsir macam-macam. Ya, tapi ini yang saya mau katakan. Pada saat kita semua menghadapi momen yang tidak pasti, sama seperti hari ini, yang sudah berbulan-bulan, kita semua mengharapkan certainty, mengharapkan kepastian. Dan apa yang kita lakukan pada saat Anda Kristen mengharapkan kepastian, Anda yang Kristen cari orang-orang seperti saya, pendeta, untuk ngapain? Untuk mendoakan Anda dengan berkat yang pasti, dengan perlindungan yang pasti, dengan mujizat yang pasti. Ya, dan untuk memastikan hal tersebut, ada orang-orang seperti saya yang pakai minyak, yang pakai hardikan, atau janji pasti akan kesembuhan dan sebagainya. Kalau Anda bukan Kristen, Anda juga cari orang-orang dengan reputasi tertentu yang berkatnya, yang kutuknya sakti mandraguna. Nah, hari ini saya mau cerita tentang seorang orang pinter yang namanya Bileam. Bileam adalah seorang tokoh yang diceritakan dalam Perjanjian Lama. Di Alkitabnya orang Kristen ada dua bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama sebetulnya adalah kitab sucinya orang Ibrani. Nah, Bileam adalah tokoh non-Ibrani yang diceritakan dalam kitab sucinya orang Ibrani. Kalau Anda dengar Bileam yang Kristen, Anda mungkin langsung ingat keledainya Bileam. Karena apa? Di Alkitabnya orang Kristen ada dua binatang dan hanya dua binatang yang diceritakan bisa bicara. Yang pertama ular pada saat ngomong kepada Hawa di Taman Firdaus, dan yang kedua keledainya Bileam yang bisa bicara. Tapi pertanyaannya, apa betul binatang bisa bicara? Nah, untuk informasi, Perjanjian Lama atau kitab sucinya orang Ibrani sebetulnya adalah kisah yang disusun oleh orang Israel kuno. Bagaimana mereka menceritakan Israel ini terbentuk, bangsa Israel terbentuk, dan kemudian jadi bangsa yang besar. Ini caranya orang kuno yang hidup ribuan tahun yang lalu, yang nggak ngerti apa itu dunia bulat atau datar. Mereka tidak ngerti yang namanya internet. Mereka belum tahu ada berbagai macam planet dan galaksi. Mereka tidak tahu teknologi saat ini yang kita bisa lihat, pesawat ulang-alik, telepon. Mereka nggak tahu semuanya itu. Jadi sebagai orang kuno yang hidup ribuan tahun yang lalu, mereka sebetulnya juga nggak percaya binatang bisa bicara. Tetapi Israel kuno hidupnya di Timur Tengah, di mana budaya bangsa-bangsa Timur Tengah selalu memakai story atau kisah, salah satunya fabel. Dalam fabel binatang bisa bicara. Anda dan saya juga sering menceritakan kisah kepada anak-anak kita, fabel namanya. Kelinci balapan dengan kura-kura, atau kancil balapan dengan siput. Dan Anda kemudian menceritakan bagaimana kancil bisa bicara, siput bisa bicara. Jadi di fabel, di cerita seringkali diceritakan binatang bisa bicara. Dan di dalam fabel, binatang-binatang punya watak yang khas. Singa misalnya, wataknya mulia. Kancil, cerdik. Kalau serigala atau rubah, licik. Kalau keledai, pekerja keras. Ya, itu dalam fabel. Nah, bangsa Israel kuno sebagai bangsa kuno yang hidup di Timur Tengah tahu power of stories. Betapa kisah itu punya dampak yang penting untuk mengajar, untuk memberi tahu orang lain, untuk memberikan nasihat. Dan dengan cara tersebut Israel memakai cara bercerita tentang bagaimana bangsa mereka terbentuk, dan ternyata Tuhan pakai cara mereka berkisah untuk menyampaikan pesannya kepada kita. Nah, jadi saya lanjutkan. Apa yang terjadi dengan Bileam? Ini kisahnya ada dalam Bilangan pasal yang ke-22 ayat yang kedua. Balak dikatakan bin Sipor adalah Raja Moab. Nah, Balak ini melihat bagaimana bangsa Israel itu dibebaskan oleh Allah Yehova dari Mesir.
Mereka masuk ke Kanaan dan kemudian bangsa Israel mulai membunuh, membasmi suku-suku bangsa yang ada di tanah Kanaan. Orang Amori, orang Het. Dan ternyata bangsa Israel ini mulai mendekat ke Moab. Dan kemudian dikatakan seperti ini, Balak bin Sipor, Raja Moab, melihat segala yang dilakukan Israel pada orang Amori. Dan gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Karena apa? Mereka berkata, kita semua akan dibinasakan nih. Kita semua akan dibabat habis. Menghadapi momen yang penuh dengan ketidakpastian tersebut, Balak kepingin kepastian. Jadi apa yang dilakukan? Raja ini, Raja Balak mengirim utusan kepada Bileam bin Beor yang tinggal di tepi sungai Efrat dan berkata, kutukilah orang Israel bagiku, supaya aku sanggup mengalahkan mereka dan menghalau mereka. Sebab aku tahu, siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Siapa yang kau kutuki, dia kena kutuk. Jadi Bileam ini ternyata punya reputasi sebagai dukun sakti. Reputasinya internasional hari itu. Dan reputasinya ini dukun yang sakti, mandraguna. Manjur, akurat. Dia ini perantara bagi banyak dewa. Kalau Anda kepingin mohon berkat dari dewa tertentu atau dewa mana saja, Anda bisa cari Bileam. Atau kalau Anda kepingin mengutuki musuh Anda dengan kuasa dari dewa tertentu, Anda bisa pakai Bileam untuk menjadi perantara. Bileam adalah orangnya. Dia memberkati siapa yang dia ingin berkati, dia mengutuki siapa yang dia ingin kutuki. Bahkan salah satu nubuatan Bileam itu terdapat dalam bahasa Aram dan ditemukan oleh para arkeolog tahun 1967 di Der Allah di lembah Yordan. Dan tertanggal prasastinya tahun 800 sekian sebelum Masehi. Jadi ini memang dukun yang terkenal, punya reputasi hebat hari itu. Hari ini monumennya atau prasastinya disimpan di museum di Jordania. Jadi Balak, Raja Moab, minta Bileam untuk mengutuki Israel. Tapi kemudian Allah Yehova mengintervensi Bileam dan kasih pesan, jangan sampai ya kamu kutuki umat pilihanku. Nah Anda mungkin nanya yang Kristen, kok bisa dukun, kok bisa dengar suara Tuhan? Nah saat itu, semua bangsa di Timur Tengah adalah bangsa yang percaya pada banyak Allah. Namanya politeisme, percaya pada banyak dewa, pada banyak Allah. Termasuk bangsa Israel. Karena bangsa Israel nenek moyangnya adalah Abraham. Abraham adalah orang Babilonia. Timur Tengah, salah satu bangsa Timur Tengah yang percaya pada banyak Allah. Jadi Israel kuno itu mengalami proses bagaimana mereka percaya pada banyak Allah, kemudian masuk ke sebuah proses namanya monolatri. Monolatri artinya Anda percaya banyak dewa, tetapi dewa Anda, Tuhan Anda yang paling sakti, yang paling kuasa. Dan itu yang hari itu dipercaya oleh orang Israel. Dari sekian banyak dewa, Yehova lah yang paling sakti, sanggup mengeluarkan kami dari Mesir. Dan nanti kalau Anda membaca sampai akhir kitab Perjanjian Lama, kitab Maleaki, bangsa Israel kemudian diajak oleh Tuhan menyadari bahwa ternyata bukan politeisme, bukan juga monolatri, tapi monoteis. Hanya ada satu Allah. Jadi dewa-dewa lain yang selama ini mereka percayai, nanti di akhir Perjanjian Lama, bangsa Israel diajak untuk menyadari sebetulnya semuanya buatan manusia. Imajinasi karangan manusia belaka. Tapi pertanyaannya, kalau hari itu mereka masih percaya kepada banyak Allah, salah enggak? Kalau mereka percaya pada banyak dewa, pada banyak Allah hari itu. Enggak dong. Wong ini anak-anak kok. Ya. Saya dan Anda yang Kristen, orang dewasa yang Kristen. Pernah enggak anak-anak kita yang masih kecil suatu hari menonton film yang ada setan-setannya, ada tuyulnya, ada vampirnya, atau ada boogeyman-nya, mungkin pernah menonton film Annabelle. Dan kemudian anak-anak setelah menonton film yang ada setan-setannya ketakutan pada saat mau tidur. Mereka minta ditemenin, mereka nggak berani ke tempat gelap. Dan bagaimana cara kita orang dewasa untuk memberikan jaminan bahwa mereka itu aman. Ini kalimat orang-orang dewasa Kristen. Ya, ini yang kita katakan kepada anak-anak kita. Gak usah takut gelap. Kenapa?
Tuhan kita jauh lebih kuat, lebih perkasa daripada tuyul, daripada kuntilanak, daripada Nyai Roro Kidul. Tuhan kita yang jauh lebih hebat daripada semuanya itu. Ya, padahal Anda dan saya kan tahu toh, semua itu sebetulnya nggak ada. Tapi kenapa hari itu kita ngomong seperti itu? Karena anak-anak taunya semua setan tadi ada. Jadi untuk menghibur kita bilang, nggak apa-apa, nggak usah takut dengan kegelapan. Semuanya itu kalah dengan Tuhan kita. Bahkan Anda aja yang dewasa, ada yang masih takut ke tempat gelap. Lewat kuburan takut, merinding-merinding. Udah dewasa nih, udah umur 50. Kalau menuju tempat gelap, ke kamar mandi yang gelap aja masih minta ditemenin tengah malam. Ya, pertanyaannya, emang ada apa di tempat gelap? Jadi ternyata Bileam juga punya konsep yang sama. Saat itu, dari semua dewa yang ada di tanah Kanaan, Yehova yang lagi ngehit, yang lagi top, yang lagi terkenal. Kenapa? Allah Yehova ini habis membebaskan bangsa Israel yang jadi budak ratusan tahun di Mesir, bebas dari perbudakan di Mesir dengan cara seperti apa? Dengan mengalahkan semua dewa Mesir. Bahkan dewa Ra yang paling terkenal dikalahkan oleh Yehova. Mesir dikasih kegelapan. Osiris, dewa kematian Mesir, dipermalukan oleh Yehova. Dengan apa? Semua anak sulung Mesir binasa, mati, tewas. Jadi ini Allah Yehova lagi ngetopnya hari itu. Jadi pada saat Yehova ini datang kepada Bileam, Bileam gak berani berontak. Dia gak berani, gak nurut. Bahkan dia berkata seperti ini, aku telah berdosa kepada Allah karena memukul keledaiku. Dalam Bilangan 22:34. Tapi apakah berarti Bileam mengerti apa arti dosa? Dosa bagi dia hari itu adalah bikin dewa marah. Jadi dia merasa berdosa karena dia bikin Allah Yehova itu marah. Bahkan di Bilangan 24 kemudian dia diceritakan dia kepingin menyenangkan Yehova. Kenapa? Kalau dia berhasil ambil hati dewa paling top hari itu, maka reputasinya juga akan makin top, makin terkenal. Dan kemudian Bilangan 23:24 mencatat, total ada 7 oracles, 7 sanja dari dukun Moab ini yang sanjanya ditulis dalam kitab sucinya orang Ibrani. Dan ini isinya. Dia diminta mengutuki bangsa Israel. Tapi sanjanya yang pertama berisi pujian kepada Israel. Sanjanya yang kedua berisi perlindungan, kata-kata perlindungan bagi Israel. Sanjanya yang ketiga apalagi? Ditambah dengan berkat bagi Israel. Dan sanjanya yang keempat, bahkan janji kepastian kemenangan bagi Israel. Ya, jadi Balak dengan kalimat-kalimat berkat, perlindungan, penyertaan, jengkel banget dia. Aku maunya dikutukin kok malah diberkatin. Bahkan kemudian Bileam melanjutkan dengan sanja yang kelima, keenam, dan ketujuh. Yang kelima, dia bilang seperti ini, justru yang kalah orang Amalek. Ya, yang keenam, sanjanya yang keenam, yang kalah nanti orang Keni. Bahkan sanjanya yang ketujuh, semua bangsa-bangsa lain yang tidak menyembah Allah Yehova, semua akan binasa. Jadi, Anda perlu tahu hari ini, orang kayak Bileam itu nggak peduli Tuhan sebetulnya. Nggak percaya Tuhan, nggak takut Tuhan, nggak peduli orang lain, tidak peduli siapapun. Yang dia pedulikan adalah reputasinya sendiri. Jadi ada calo-calo dunia roh. Calo-calo kerohanian yang nggak peduli Tuhan, yang nggak percaya Tuhan, yang nggak peduli orang lain, yang ternyata bisa berkatin Anda. Atau bisa berkatin musuh Anda sesuai pesanan yang Anda minta. Nah, calo-calo kerohanian ini juga doa loh. Ya, calo-calo kerohanian ini juga bisa ngaku dosa. Calo-calo rohani seperti ini juga melayani orang lain. Tergantung pesanannya apa. Dia melayani orang lain. Jadi kalau orang-orang seperti Bileam yang adalah calo-calo rohani ini juga bisa pelayanan. Bisa ngomong di depan umum. Hidupnya juga benar sesuai standar umum yang ada. Supaya apa? Hidupnya benar. Supaya dipercaya orang, dipercaya pelanggan. Jadi kalau customernya minta berkat, minta doa, ya dia bisa berikan dan customernya suka dengan pelayanannya dia. Bahkan
kalaupun seorang calo rohani itu hidup benar, tujuannya supaya apa? Supaya disukai Tuhan. Kenapa? Kalau sampai disukai Tuhan, dipercaya Tuhan, kalau sampai menyenangkan Tuhan, bayangkan, bayangkan, Tuhan suka, maka reputasi orang tersebut yang disukai tambah tenar, tambah hebat lagi. Tapi sebetulnya nggak peduli dengan orang lain, bahkan dengan Tuhan. Jadi sebelum saya lanjutkan, ini sebuah wanti-wanti, jangan gampang percaya dengan orang-orang seperti saya yang Anda suka panggil-panggil untuk doain dan berkatin Anda dan khotbahin Anda. Jangan gampang-gampang percaya. Tapi fair deh ya, kalau Anda jadi orang Israel, mendengar ucapan-ucapan berkat, janji perlindungan dari Bileam, seneng gak kita dengarnya? Seneng banget kita dengarnya. Ya. Iseng-iseng saya juga pernah masuk ke booth-nya tukang ramal dalam sebuah acara sirkus, kan biasanya ada tuh booth tukang ramal. Kemudian dibaca jari tangan saya dan kemudian diramal seperti doa, kamu akan sukses nanti masa depannya, kamu akan kaya, kamu akan berhasil, kamu akan punya istri cakep, kamu akan punya anak yang baik. Saya aja diramal seperti itu seneng banget saya. Kenapa? Karena kita memang suka mendengar kalimat-kalimat yang berbau berkat, berbau perlindungan. Hari itu Israel sepertinya di atas angin. Dan Raja Balak, Raja Moab malu. Ya, bukannya Israel dikutukin, malah diberkati. Tapi tunggu, kisah belum selesai. Dalam Bilangan pasal yang ke-25 yang pertama kemudian diceritakan seperti ini. Sementara Israel kemudian tinggal di Sitim, di Moab. Mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan itu mengajak bangsa itu memberikan korban sembelihan ke Allah mereka, ke dewa mereka. Dan bangsa Israel turut makan dari korban itu dan menyembah Baal Peor, dewa orang-orang itu. Jadi ternyata ini yang terjadi. Berkat yang Bileam ucapkan, semua yang pasti tadi, pasti menang, pasti dilindungi, pasti diberkati, ternyata membuat orang Israel terlena dan mudah disedius, mudah digoda, mudah dijatuhkan. Mereka lupa tujuan utama Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka lupa instruksi Tuhan bagi mereka pada saat engkau masuk ke tanah Kanaan, tanah terkutuk itu. Kerjakan tanah tersebut, ubah jadi tanah yang subur, dan pakai semua sumber daya yang kamu punya untuk memberkati orang. Mereka lupa akan tujuan utamanya. Kan sama dong kayak Anda dan saya ya. Beberapa di antara Anda nih yang menggoda Anda kan justru wajah-wajah innocent. Wajah-wajah polos dan unyu itu. Wajah-wajah maco, wajah-wajah cakep. Itu yang menggoda Anda, bukan wajah-wajah jelek. Ya, yang menggoda Anda justru orang-orang yang penampilannya rohani. Ngomongnya ayat Alkitab melulu. Sedikit-sedikit berdoa. Ngerayu aja pakai ayat-ayat Alkitab dari Kidung Agung. Ya, bayangkan tuh, dan kemudian Anda mau dinikahi. Tapi habis itu kemudian Anda merasa ketipu. Ya, dan kemudian ini yang terjadi. Ayat yang ketiga dikatakan seperti ini, Bilangan 25 yang ketiga. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Tuhan kasih wabah, 24.000 orang Israel kemudian tewas. Nah, saya baca ini, mungkin Anda juga tanya, kok kejem amat ya Tuhan ya? Masa orang hanya nyembah Baal Peor 24.000 loh mati. Sampai hari ini aja wabah di Indonesia belum 24.000 orang yang tewas karena COVID. Kok ini gara-gara nyembah Baal Peor 24.000 orang tewas tuh banyak banget tuh jumlahnya. Tapi lagi-lagi Anda perlu tahu, ini cara orang Israel kuno menceritakan kisah mereka. Sama seperti orang Indonesia menceritakan sejarah bagaimana Indonesia terbangun, maka dalam cerita-cerita sejarah seringkali kita temukan yang jelek-jelek dimodifikasi, diedit, diganti dengan yang bagus-bagus. Jadi ini cara orang Israel menceritakan kisah bagaimana bangsa mereka terbentuk. Ya. Nah, arkeologi pernah menemukan sebuah batu monumen dari Moab. Itu ditemukan batu monumen tersebut umurnya abad 9
sebelum Masehi. Dan monumen tersebut menceritakan bahwa memang ternyata antara Israel dan Moab itu terus terjadi pertarungan, konflik yang tidak pernah stop. Dan kemudian dikatakan di satu momen pada saat itu Israel yang menduduki Moab. Tetapi dalam prasasti Moab tersebut, pada saat Moab dijajah Israel itu bukan karena Israel hebat. Bukan karena bahkan Allahnya Israel hebat. Tetapi karena ini. Karena dewanya orang Moab namanya Kemos marah terhadap Moab. Moab nggak taat terhadap Kemos. Kemos hukum Moab dengan apa? Biarkan bangsa asing namanya Israel menjajah Moab. Nah, nanti kemudian Moab bertobat, baru dewa Kemos kasih restu. Dan apa yang dilakukan? Dia beri otoritas, dia beri kemampuan kepada Raja Mesa, King Mesha, Raja Moab. Dan Raja Mesa membunuh 7.000 orang Israel. Jadi lagi-lagi ini cara orang kuno cerita. Jadi hari itu yang terjadi sebetulnya kemungkinan besar adalah ini. Raja Balak sama seperti yang dilakukan Raja Mesa bertahun-tahun kemudian melihat Israel ini terlena, sudah terbujuk nih oleh berkat Bileam dan kemudian ini yang dilakukan oleh Balak. Dia ambil kesempatan baik tersebut untuk apa? Tewaskan, bunuh orang-orang Israel 24.000 orang tewas. Tapi orang Israel kan malu tahu ngakuin ceritanya. Dia bilang dimodifikasi oleh mereka ini karena wabah dari Allah Yehova yang marah karena mereka menyembah Baal Peor. Nah, 2 pelajaran buat kita hari ini. Yang pertama, di saat-saat yang tidak pasti, in moments of uncertainty, krisis kombinasi seperti sekarang ini adalah momen yang sangat tidak pasti bagi semua orang. Dan tidak ada seorang pun yang pernah dipersiapkan untuk menghadapi krisis kombinasi yang kita semua hadapi hari ini. Nah, dalam momen-momen yang uncertain, yang tidak pasti, tidak seorang pun juga yang bisa memberikan certainty, yang bisa memberikan kepastian. Kepastian berkat, kepastian perlindungan, kepastian lolos dari COVID. Gak ada seorang pun yang sanggup. Kenapa? Karena kepastian atau certainty asalnya bukan dari dunia kita hari ini. Certainty milik dunia masa depan. Ya. Kalau sampai ada yang bisa kasih orang lain kepastian, berkat, perlindungan dan sebagainya, dia kemungkinan calo dunia roh lain, dunia yang lain. Andy Stanley mengatakan kalimat yang bagus sekali buat kita semua. In uncertain times, we don't need certainty, we need clarity. Di dalam situasi yang tidak pasti, kita semua nggak butuh kepastian sebetulnya. Yang kita butuhkan adalah clarity, kejelasan. Dan ini pelajaran yang kedua. Ini kejelasan buat kita semua. Bahwa kalau Anda dan saya dipilih, dipercaya, diberkati, dilindungi, seperti bangsa Israel, itu adalah tanggung jawab istimewa. Itu bukan hak istimewa. Itu adalah special responsibility. Tanggung jawab istimewa. Israel hari itu juga mencari kepastian dan mereka mendapatkannya dari Bileam. Tetapi ternyata kepastian yang mereka dapatkan dari calo rohani ini, itu seduce mereka, menggoda mereka, membuat mereka lupa tanggung jawab istimewa yang Tuhan percayakan kepada bangsa Israel. Kerja keras, bangun tanah terkutuk, jadi tanah perjanjian, dan tanggung jawab istimewamu adalah berkati bangsa-bangsa. Tapi bangsa Israel kemudian belajar pelajaran dengan sangat keras. Kalau Anda membaca perjanjian lama, pola itu terus berulang. Israel diberkati, kemudian tergoda. Nanti mereka lupa tanggung jawab istimewa mereka, kemudian mereka dibuang. Nanti mereka bertobat, diberkati lagi. Kemudian tergoda lagi, lupa lagi tanggung jawab istimewa mereka, lagi dibuang. Terus terjadi berulang-ulang selama ribuan tahun sampai tahun 1948. Pada saat negara Israel kemudian merdeka. Nah, Prime Minister atau Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di hari ulang tahun Israel beberapa waktu yang lalu memberikan sambutan dan dia memberikan kilas balik. Seperti apa kira-kira yang dialami Israel? Dia berkata seperti dalam sambutannya, 70 tahun Israel dibantai. 60 tahun kita tidak punya negara.
kita hanya ada 650 orang. Dan 650 orang menghadapi 7 negara di sekitar kita yang mengumumkan perang. Kita tidak punya angkatan udara, angkatan darat, angkatan laut. Negara yang diberikan oleh perserikatan bangsa-bangsa, 65%-nya gurun pasir. Tapi kemudian dia berkata, tapi hari ini kita punya negara, kita punya tentara, kita punya angkatan udara yang kuat. Ekonomi negara Israel mengekspor jutaan dolar ke luar negeri. Perusahaan-perusahaan top dan mega dunia, Intel, Microsoft, IBM, bikin pabrik, bikin perusahaannya di Israel. Israel menyumbang dokter-dokter top, tenaga-tenaga medis untuk dunia. Kita kirim 3 satelit keluar angkasa. Peringkat Israel, negara kecil ini, sama hari ini dengan Amerika Serikat, dengan Rusia, dengan China, dengan India, yang punya nuklir. Dan dia berkata, kita selamat dari Firaun. Kita selamat dari Yunani, dari Romawi, dari Spanyol, dari Rusia, dari Hitler, dari Jerman, dari Holocaust. Dari 7 negara yang terus memusuhi, dari Saddam Hussein, dari semua musuh kita hari ini. Dan dia tambah dengan pesan, jangan pernah meratapi nasib. Terus berjuang, terus bertempur. Diakhiri dengan mengutip janji Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 2-3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Pertanyaannya, untuk apa diberi tanggung jawab jadi bangsa yang besar? Kita bersyukur kalau hari ini ada cukup banyak orang Israel yang sadar bahwa kalau mereka dipilih untuk jadi bangsa yang besar, diberi penyertaan oleh Tuhan, jadi imamat yang rajani, jadi umat pilihan Tuhan. Kita bersyukur ada cukup banyak orang Israel yang sadar bahwa itu adalah tanggung jawab istimewa mereka sebagai umat Tuhan. Sehingga mereka kemudian membantu negara-negara lain mengatasi COVID, ada yang membantu memberikan pendidikan, penelitian dan sebagainya, mencari vaksin, membuat teknologi untuk mempermudah kehidupan yang kita jalani semua. Jadi kalau Anda dipercaya oleh Tuhan, dikasih kelebihan lebih daripada orang lain, wajah Anda lebih oke, otak Anda lebih encer, ekonomi Anda lebih-lebih, bahkan hari ini semua orang susah, ekonomimu lebih-lebih, talenta Anda lebih banyak daripada orang lain. Pertanyaannya, itu adalah tanggung jawab istimewa. Anda mau pakai untuk apa? Santai-santai? Hanya enjoy-enjoy? Atau Anda pakai untuk ngajarin orang lain, untuk build orang lain, untuk mensupport orang lain. Nah, 1 atau 2 aplikasi. Yang pertama, bagi orang-orang dalam nih, atau orang-orang dekatnya Tuhan, orang-orang dalamnya kerajaan surga. Orang dalam atau orang dekatnya Tuhan ini mungkin orang Kristen dan pendeta termasuk saya. Bagi orang-orang dalam, Anda dan saya punya 2 opsi. Opsi yang pertama, orang dalam bisa berfungsi sebagai calo. Sama kalau Anda pergi ke sebuah organisasi, apakah itu organisasi pemerintahan atau partai atau bahkan rumah sakit sekalipun, agar mempercepat sebuah proses birokrasi. Ada orang dalam yang bisa bantu Anda. Kalau Anda kenal orang dalam, maka semua proses dipermudah, dipercepat. Tapi ada biaya ekstra. Nah, di saat yang uncertain seperti ini, bagi orang-orang profesinya seperti saya, atau orang Kristen, begitu menggoda, it's so tempting, begitu menggoda, kalau Anda dan saya kemudian menjanjikan kepastian, certainty bagi banyak orang yang saat ini memang sedang cari kepastian. Tapi Anda perlu tahu, gara-gara peristiwa ini, Bileam dikondem, dikata-katain 10 kali di dalam Alkitab sebagai orang yang tidak punya moral oleh 7 penulis Alkitab. Oleh penulis Pentateuch, oleh Yosua, oleh Nehemia, oleh Mika, oleh Petrus, oleh Yudas, dan oleh Yohanes. Dikatain sebagai orang yang tidak bermoral. Jadi opsi yang pertama, kalau Anda adalah orang dalam, orang dekatnya Tuhan, Anda bisa memilih untuk berfungsi sebagai calonya Tuhan, calonya kerajaan surga. Atau Anda dan saya memilih opsi yang kedua. Orang dekat
adalah orang yang ngerti isi hati teman dekatnya. Orang dekat, orang dalam, orang dekat adalah orang yang ngerti isi hati teman dekatnya. Kalau Anda dekat dengan saya, Anda seharusnya cukup mengerti isi hati saya. Kalau saya dekat dengan Anda, maka seharusnya saya cukup mengerti isi hati Anda. Nah, jadi bagi Anda yang Kristen, kalau Anda dikenal sebagai orang dekatnya Tuhan, apakah Anda ngerti isi hati Tuhan? Apa isi hati Tuhan? Setahu saya ini isi hati Tuhan. Anda dan saya dicipta serupa gambarnya Tuhan. Dan isi hatinya adalah dia ingin Anda dan saya mengeluarkan potensi Tuhan. Gambarnya Tuhan. Keluar pada saat kita bekerja, pada saat kita terlibat dalam politik, dalam dunia entertainment, dalam gereja, dalam apapun, gambar diri Tuhan itu keluar. Bagaimana kita kemudian memperkenalkan orang kepada nilai-nilai kerajaan sorga, prinsip-prinsip kerajaan sorga. Jadi isi hati Tuhan bukan kita ngarepin berkat terus, tetapi mengeluarkan semua potensi Tuhan melalui perjuangan. Soren Kierkegaard suatu saat pernah memberikan sebuah analogi tentang seorang anak laki yang belajar aritmetika. Sang guru kasih satu buku penuh problem, penuh soal matematika untuk dipecahkan oleh muridnya ini. Dan sang guru berpesan seperti ini, di bagian belakang buku soal matematika ada kunci jawaban. Tapi kamu gak boleh lihat jawabannya. Jangan pakai kunci jawaban, kamu harus berjuang untuk memecahkan semua problem aritmetika tersebut. Nah, anak ini ngintip-ngintip bagian belakang pada saat dia ngerjain soal-soal. Dan kemudian dia menemukan, oh ternyata gampang loh. Solusi atas problem aritmetika yang ribet ini ternyata gampang. Ambil aja salah satu kunci jawaban sesuai nomornya, cantumin, langsung solve the problem. Dan anak ini kemudian dengan mudah mendapatkan skor matematika yang bagus. Pasti dapat skor yang bagus, tetapi dia tidak pernah belajar matematika. Kenapa? Karena satu-satunya cara jadi mathematician, jadi ahli matematika adalah bergumul sendiri dengan problem matematika. Bukan cari jawaban yang pasti. Tahukah Anda pada saat Tuhan tidak kasih kunci jawaban kepada kita. Tidak kasih jawaban yang pasti atas doa-doa kita. Itu karena isi hatinya. Dia kepingin Anda dan saya mengeluarkan potensi Tuhan. Kita bisa solve the problem dengan hikmat yang Tuhan berikan. Karena hanya dengan bergumul dengan problem, day in, day out, tiap hari, tiap minggu, maka Anda dan saya mengeluarkan gambar diri Tuhan yang sebenarnya. Dan itu isi hati Bapak Surgawi buat kita semua. Saya aja yang Bapak Duniawi nih, saya nggak mau anak saya lembek. Saya nggak mau anak saya tuh kulitnya mulus, gak ada scarsnya. Saya mau anak saya tuh berani struggle, berani bergumul, berani berjuang, berani terluka. Tapi dari perjuangannya, dari struggle-nya, bahkan dari lukanya, dia kemudian tahu bagaimana memanage hidup ini, mastering life yang Tuhan karuniakan kepada dia. Itu isi hati Tuhan. Apa kira-kira isi hati Tuhan yang lainnya? Isi hati Tuhan yang lainnya yang kalau Anda dan saya bisa temukan dari kesaksian para penulis Alkitab adalah ini. Tuhan kepingin dekat dengan orang-orang yang dia cintai. Siapa orang yang dia cintai? Orang-orang berdosa seperti Anda dan saya ini. Dan siapa orang berdosa? Semua yang ke gereja, yang gak ke gereja. Yang Kristen, yang bukan Kristen, kita semua adalah orang berdosa yang dicintai oleh Tuhan. Jadi pada saat orang-orang Kristen seperti Anda dan saya ini makan minum perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah simbol betapa besar kasih Tuhan bagi semua orang berdosa. Perjamuan kudus adalah reminder, pengingat buat kita semua, ini loh isi hati Tuhan. I come for the sick. Aku datang bagi yang sakit. Aku datang bagi yang berdosa. Perjamuan kudus bukan bagi yang sudah dibaptis,
yang boleh makan minum perjamuan kudus, Anda dapat ide dari mana ngajarin hal seperti itu kepada murid-murid agama Anda? Ya, baca dong apa yang disaksikan oleh para penulis Alkitab. Perjamuan kudus adalah simbol betapa besar kasih karunia Tuhan bagi orang yang dicintainya. Dia rela curahkan darahnya, berikan tubuhnya, supaya pas semua orang yang berdosa itu ngerti isi hati Tuhan dan mengalami kasih Tuhan. Dan bagi kita semua yang Kristen yang bukan Kristen, terakhir ini, untuk membantu kita semua mengingat tanggung jawab istimewa di dalam waktu-waktu yang tidak pasti. Usulan saya minggu ini, coba hitung deritamu satu persatu. Kita biasa diajar untuk menghitung berkat satu persatu. Hari ini coba hitung deritamu, sakitmu satu persatu. Saya baca salah satu status update dari teman saya di media sosial, cuma saya lupa siapa. Tapi saya catat dan ide ini yang saya tawarkan kepada kita semua hari ini. Hitung derita satu persatu. Kenapa? Karena yang pertama, pada saat kita menghitung derita, itu ternyata membuka mata kita. Menyadarkan kita ternyata ya, saya memang pernah loh melewati pengalaman traumatis. Saya pernah mengalami momen yang begitu pahit, begitu menyesakkan. Tapi ternyata pada saat aku melewati masa-masa yang sesak tersebut, aku ngomong kepada diri sendiri, bersama dengan Tuhan aku akan terus bertahan meskipun hatiku sesak. Dan ternyata hari ini kita semua bisa melewati semuanya dan jadi orang yang lebih kuat, lebih bijaksana daripada sebelumnya. Dan yang kedua, menghitung derita satu persatu juga membuka mata hati kita bahwa ternyata Allah yang adalah kasih, Dia ternyata Allah yang hatinya paling dekat dengan kita. Dia suka berbisik kepada kita. Dan dalam bisikannya ini yang Dia katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Aku beserta dengan engkau. We are in this together. Kita akan lalui masa-masa uncertain ini bersama-sama. Dan itu adalah sebuah clarity, kejelasan yang ada dan saya bisa dapatkan pada saat kita menghitung derita kita satu persatu. Jadi dalam ketidakpastian, Anda dan saya memerlukan kejelasan, bukan kepastian. Dan ini kejelasan yang kita pelajari hari ini bahwa pada saat Anda dan saya diberkati, itu adalah tanggung jawab istimewa sebagai orang dekatnya Tuhan, bukan hak istimewa. Jadi PR minggu ini, hitung derita kita satu persatu. Dan silakan share kepada teman-teman Anda yang bisa dipercaya. Kita percaya Tuhan menyertai dan terus menuntun langkah kehidupan ini. Tuhan berkati kita semua. Saat menghadapi hal-hal yang tidak pasti dalam hidup kita, semua pastinya bingung dong. Gimana untuk melanjutkan hidup ke depan? Hei, tapi jangan khawatir. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mempunyai berbagai macam cara yang menakjubkan untuk menolong saya dan juga Bapak, Ibu, Saudara, dan bro dan sis semua yang ada di rumah. Terima kasih untuk setiap dukungan dan support yang luar biasa yang sudah diberikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melayani pada acara hari ini. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih untuk setiap persembahan juga yang sudah diberikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan sampai pada hari ini. Sebelum berpisah, kita akan menerima doa berkat. Sampai bertemu kembali di acara GCC Online Experience minggu depan di jam dan waktu yang sama, jam 10 pagi. Be blessed and bye. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan bersama-sama mari nyatakan. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rapuh tanpa Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau pasti menyertai kami. Kalau sampai hari ini kami terus tetap mampu menjalani kehidupan ini, kami sadar bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
Dan di akhir dari pertemuan kami hari ini, kiranya kami boleh memohon berkat-Mu ya Allah, Sang Juru Selamat, untuk memberkati kami semua. Kami mengarahkan tangan kepada-Mu ya Tuhan dan memohon kiranya berkat dari Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus Kristus, dan bimbingan Roh Kudus yang menuntun langkah-langkah kami, menyertai kami semua dalam setiap jam, setiap detik, setiap waktu di kehidupan yang kami jalani. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Thank you dan God bless. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan,